Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, apa kabar hari ini? Senang masih bisa berjumpa dengan Anda semua. Semoga kita tetap diberikan rahmat kesehatan. Hari ini kembali kita akan diteguhkan oleh firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada Nikodemus yang datang kepadanya pada waktu malam, "Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Putra Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena Allah begitu mengasihi dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan Putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Putranya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui Dia. Siapa saja yang percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Siapa saja yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Putra Tunggal Allah. Inilah hukum itu. Cahaya telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada cahaya, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab siapa saja yang berbuat jahat membenci cahaya dan tidak datang kepada cahaya itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak tampak. Tetapi siapa saja yang melakukan yang benar, ia datang kepada cahaya, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, dalam bacaan Injil hari ini kita mendengar, sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Putra Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Mari kita diajak untuk senantiasa meninggikan Dia di atas segala-galanya, mengasihi Dia di atas segala-galanya dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, sudahkah kita melakukan itu sebagai orang beriman? Meninggikan Dia di atas segala-galanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, kadang dalam kehidupan ini kita terlalu fokus pada diri kita sendiri. Kadang kita terlalu fokus pada dunia dengan tawaran-tawaran yang begitu menggiurkan, sampai kita kadang lupa akan panggilan dan tawaran serta undangan Allah agar kita bisa bersatu dengan Dia. Kadang kita pengen kita jauh lebih terkenal dari orang lain, sampai-sampai kita lupa berdoa. Kadang orang mau kedudukan pangkat yang tinggi sampai orang harus mengorbankan orang lain. Maka mari Bapak Ibu, dalam masa prapaskah ini, kita merendahkan diri kita serendah-rendahnya. Kita tinggikan Dia, agar Dia menjadi penguasa segala-galanya dalam kehidupan kita. Kita tinggikan Dia, agar kita semakin menyadari bahwa Dia Allah yang memberikan seluruh hidupnya untuk kebahagiaan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, sebab Allah mengutus Putranya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui Dia. Tuhan tidak menghakimi siapapun. Tuhan begitu mengasihi kita. Orang berdosa pun dirangkulnya agar mereka mau mengambil langkah pertobatan. Tinggal bagaimana kita merasa sapaan Tuhan, rangkulan Tuhan. Tuhan datang bukan menghakimi kita,
tapi Dia mau mengorbankan hidupnya agar kita diselamatkan. Mari kita sadari ini. Kalau Tuhan tidak menghakimi kita, kita juga tidak punya hak untuk menghakimi orang lain. Kita harus sadari itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Sebab siapa saja yang berbuat jahat membenci cahaya dan tidak datang kepada cahaya itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat tidak tampak. Tapi siapa yang melakukan yang benar, ia datang kepada cahaya. Mari kita datang kepada cahaya, agar semakin banyak orang melihat perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya melalui kita. Dan biar semakin banyak orang memuji dan memuliakan namanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Maka mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kembali kami bersyukur untuk semua mujizat-Mu dalam hidup kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa bagi hidup kami masing-masing. Jauhkanlah kami dari kemarahan, kebencian, iri hati, dendam, dan semua hal yang tidak baik yang bertentangan dengan hukum. Tuntun hidup kami Tuhan, agar apapun yang kami lakukan, semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Bantu kami Tuhan, agar kami juga dengan sikap hidup kami mampu membawa semakin banyak jiwa untuk datang kepada-Mu. Jauhkan kami dari perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Berikan kami semua rahmat kebahagiaan, kesehatan, dan sukacita. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersama-Mu dan bersama Roh-Mu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.